Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Pada kesempatan video kali ini, kami akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Ani Nurdiana, kemudian Alfian R. Prabowo, yang ketiga ada Ayu Anindra, dan yang keempat Friska Ninda Salfida. Hasil dari diskusi kami yaitu tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, untuk pengertian kurikulum, istilah kurikulum itu berasal dari bahasa Latin, yakni kurir, mempunyai pengertian a running course, dan dalam bahasa Prancis, yakni courir berarti to run, berlari. Nah, istilah itu kemudian digunakan untuk sejumlah mata pelajaran course yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar penghargaan dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan ijazah. Nah, ini diambil dari buku Abdullah IDI tahun 1994 pada halaman 4. Nah, masuk ke pengertian kurikulum menurut ahli. Hal yang pertama yaitu Donald F.G. tahun 1960 dalam Asnah Said menggunakan beberapa rumusan kurikulum sebagai berikut. Kurikulum terdiri dari sejumlah bahan pelajaran yang secara logis. Dan kurikulum terdiri dari pengalaman belajar yang direncanakan untuk membawa perubahan perilaku anak. Ditambah lagi dalam buku Zakir tahun 2019 bahwa kurikulum adalah desain kelompok sosial untuk membuat pengalaman belajar anak dalam sekolah. Nah, untuk yang menurut ahli kedua, Tarigan menjelaskan bahwa kurikulum merupakan rumusan pedagogis yang mencakup penting dalam rangka proses belajar mengajar. Pengertian kurikulum sendiri berdasarkan para ahli di atas disimpulkan bahwa kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan serta dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran mengajar di berbagai jenis dan jenjang sekolah. Selanjutnya yaitu pengertian kurikulum dari beberapa ahli yang dikelompokkan berdasarkan isi dari pengertiannya. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana. Pada hakikatnya, kurikulum sebagai suatu program kegiatan terencana memiliki rentang yang cukup luas hingga membentuk suatu pandangan yang menyeluruh. Di suatu pihak, kurikulum dipandang sebagai suatu dokumen tertulis, itu menurut Newcomb tahun 1981, dan di lain pihak, kurikulum dipandang sebagai rencana tidak tertulis yang terdapat dalam pihak pendidik, yaitu menurut Taylor tahun 1970. Yang kedua, kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan. Beberapa penulis kurikulum, seperti Johnson dan Posner, menyatakan bahwa kurikulum seharusnya tidak dipandang sebagai aktivitas, tetapi difokuskan secara langsung pada berbagai hasil belajar yang diharapkan. Kajian ini menekankan perubahan cara pandang kurikulum yaitu yang biasa digunakan sebagai alat menjadi kurikulum sebagai tujuan atau akhir yang akan dicapai. Salah satu alasan utama adalah karena hasil belajar yang diharapkan merupakan dasar bagi perencanaan dan perumusan berbagai tujuan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum sebagai reproduksi kultural. Sebagai ahli pendidikan, berpandangan bahwa kurikulum dalam setiap masyarakat atau budaya seharusnya menjadi refleksi dari budaya masyarakat itu sendiri. Sekolah bertugas memproduksi pengetahuan dan nilai-nilai penting yang bagi penerus masyarakat, negara, atau bangsa yang bertanggung jawab mengidentifikasi keterampilan atau skill, pengetahuan atau knowledge, dan berbagai apresiasi yang akan diajarkan. Sementara itu, pihak pendidik profesional bertanggung jawab untuk melihat apakah skill, knowledge, dan apresiasi tersebut sudah ditransformasikan ke dalam bentuk kurikulum yang dapat disampaikan kepada anak-anak dan generasi muda. Yang keempat yaitu kurikulum sebagai kumpulan tugas dan konsep diskrit. Pandangan ini berpendapat bahwa kurikulum merupakan satu kumpulan tugas dan konsep yang harus dikuasai siswa
Dalam hal ini, diasumsikan bahwa penugasan tugas-tugas yang saling bersifat diskrit tersebut adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diciptakan sebelumnya. Yang kelima yaitu kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial. Sejauh mana keberanian sekolah membangun suatu tatanan sosial yang baru? Nah, pertanyaan ini merupakan judul karya George S. Counts pada tahun 1932 yang dipandang sebagai salah seorang perintis rekonstruksionisme sosial dalam pendidikan. Ide Counts tersebut banyak diperjuangkan oleh Theodore Bramel dalam dekade 1940-an dan 1950-an yang banyak terinspirasi dalam pemikiran Dewey. Pandangan ini berpendapat bahwa sekolah harus mempersiapkan suatu agenda pengetahuan dan nilai-nilai yang harus diyakini dapat menuntun siswa untuk memperbaiki masyarakat dan institusi kebudayaan, serta berbagai keyakinan dan kegiatan praktik yang mendukungnya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan kurikulum 2013. Perubahan kurikulum tersebut tentu disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda. Karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional kita. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1947. Kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama pada masa kemerdekaan. Namanya Rencana Pelajaran 1947. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan Leerplan atau rencana pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Rencana Pelajaran 1947 bersifat politis yang tidak mau lagi melihat dunia pendidikan masih menerapkan kurikulum Belanda yang orientasi pendidikan dan pengajarannya ditujukan untuk kepentingan kolonialis Belanda. Selanjutnya kurikulum 1952. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kurikulum 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya, yaitu mengenai kurikulum 1968. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani dan rohani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Selanjutnya ada kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini menekankan pada tujuan
agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang menelatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective, yang terkenal pada saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI. Selanjutnya, ada kurikulum 1984 atau kurikulum CBSA. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar pada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya ada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1984